di dalam menghadapi hari-hari di hadapan kami. Terima kasih Bapak, saat ini Engkau terus beracara dalam pertemuan kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, kita akan katakan sama-sama, amin. Selamat malam buat saudara-saudara yang saat ini berada dimanapun juga, saudara Zoom saat ini. Saya sampaikan shalom buat saudara, ya. Shalom. Karena saat ini sekalipun kita nggak bisa bertemu secara kasat mata, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa saudara? Masih ada saat-saat ini media yang bisa membantu kita sampai di ujung bumi. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kita akan masih bisa ketemu dengan pertemuan Zoom yang saat ini begitu amat canggihnya keadaan media di dunia ini. Kami bersyukur saudara, kita tahu dalam menghadapi hari-hari yang ada di hadapan kita, di mana kita tahu bahwa seluruh dunia sedang menghadapi pandemi. Tapi satu perkara saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa Tuhan sudah memberikan apa yang Tuhan berikan, firman yang membuat kita dapat menanggulangi di dalam hari-hari di hadapan kita. Saudara, tema hari ini adalah diri sebagai laki-laki, bersikap sebagai laki-laki, dan tetap kuat, saudara. Jadi hari ini yang Tuhan sampaikan pada saat saya sedang mempersiapkan akan khotbah Zoom ini, saya mendapatkan firman yang dari 1 Korintus 16 ayat 13 yang berkatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, saudara. Nah, kita bersyukur karena dapat firman ini dari Tuhan. Dan sebenarnya firman ini adalah dari Rasul Paulus yang diberikan kepada orang Korintus. Tetapi tidak hanya berlaku untuk orang Korintus saja. Dan saat ini berlaku buat saudara dan saya. Dimanapun saudara berada, katakan firman ini berlaku buat saya. Ya, kita akan katakan sekali lagi, firman ini berlaku buat saya. Amin. Jadi ini firman itu hidup. Dan firman ini berlaku buat saudara dan saya. Dikatakan yang pertama kali, berjaga-jaga. Karena apa? Karena dengan ayat-ayat ini saudara dan saya akan dapat mencapai destiny kita. Dan yang paling penting, destiny saudara dan saya tidak terpotong. Betapa sedihnya kalau ternyata di dalam perjalanan kehidupan kita sebelum pengangkatan, ternyata destiny saudara terpotong. Itu sangat sedih sekali. Sehingga bonus saudara, apa yang sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya itu nggak bisa penuh, nggak bisa full. Sedangkan yang Tuhan inginkan, kamu di dalam dunia ini harus mencapai destiny sampai akhirnya kamu pulang ke dalam rumah Bapa dengan penuh gemilang dan luar biasa. Itu sepertinya begini saudara. Kalau saudara sekolah, ya. Saudara tahu hari-hari ini banyak orang tua yang sudah sudah anaknya dari TK naik SD, dari SD masuk SMP, itu semua ada yang dinamakan wisuda, SMP ke SMA, dari SMA masuk universitas. Nah, ini menandakan mereka mencapai finish line, mereka mencapai destiny-nya di SD, mencapai destiny-nya di SMP, di SMA, dan seterusnya. Nah, Tuhan pun menginginkan kalau kita orang tua sangat merindukan kapan ya saya bisa melihat anak itu wisuda. Demikian juga Tuhan akan mengatakan, aku sangat rindu saat engkau masuk dalam pengangkatan. Masa engkau sudah selesai di dalam dunia ini. Aku mau
engkau Venistro tidak terpotong destiny sampai mengatakan gak lulus. Saya harap kita semua sebagai anak-anak Tuhan dalam mendalami, dalam berjalan saat-saat ini, kita semua tidak akan terpotong destiny-nya, dan yang paling penting kita finish strong sampai garis akhir. Amin. Nah, inilah sebabnya kita akan membahas poin demi poin. Yang pertama dikatakan berjaga-jagalah. Dikatakan di dalam ayat ini berjaga-jaga. Saudara, kalau saudara mendengar firman tentang berjaga-jaga, ini bukan berarti saudara nggak boleh tidur. Bukan berarti saudara tidak boleh bekerja. Bukan berarti saudara tidak boleh melakukan segala sesuatu. Matanya melek melotot terus. Bukan seperti itu. Nah, arti yang Tuhan katakan, nah, di dalam menghadapi dunia saat ini yang dinamakan new normal, dinamakan segala sesuatu dibatasi dalam suatu normal yang baru dan sebagainya, istilahnya macam-macam. Tuhan katakan tetap engkau berjaga-jaga. Nah, arti berjaga-jaga sekali lagi bukan berarti saudara tidak boleh tidur, bukan berarti saudara tidak boleh istirahat, bukan berarti saudara tidak boleh bekerja. Tetapi yang dinamakan berjaga-jaga itu waspada. Nah, kenapa ya? Kok kita itu disuruh sudah dikasih tahu berjaga-jaga, tapi seringkali kita nggak bisa. Kita gagal di dalam waspada. Kita gagal di dalam berjaga-jaga. Nah, apa yang menjadi sebab kendala daripada kita gagal di dalam berjaga-jaga? Kita akan bicara nanti tentang kegagalan dan kita akan berbicara tentang keberhasilan sampai kita bisa yang dinamakan arti berjaga-jaga itu, tindakan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi saat-saat seperti sekarang ini. Karena mau tidak mau saudara harus berjalan, karena saudara masih di dunia ini, saudara akan menghadapi masyarakat, saudara akan masih bekerja, saudara akan melakukan segala sesuatu. Apa yang harus dikatakan yang dinamakan berjaga-jaga. Sekarang adalah kendala mengakibatkan kita tidak bisa berjaga-jaga. Yang pertama, ngantuk. Betul nggak? Orang kalau nggak bisa berjaga, kenapa sih? Karena ngantuk. Akibat daripada kita ngantuk, jadi kita nggak bisa melek matanya. Yang kedua, kelelahan, saudara. Kalau saudara capek banget, itu suka tidak bisa berjaga-jaga, kurang konsentrasi. Betul nggak? Yo. Kalau saudara itu kelelahan, itu nggak bisa konsentrasi. Kalau nggak bisa konsentrasi, saudara tidak akan bisa berjaga-jaga. Nah, apa sebabnya lagi kita nggak bisa berjaga-jaga? Adik Pak bisa cepotin. Persoalan demi persoalan menimpa dalam hidup kita. Sampai akhirnya kita capek. Akibat daripada kecapean, jadi masa bodoh. Daripada segala masa bodoh karena persoalan demi persoalan banyak, akibatnya apa? Kecewa sama Tuhan. Nah, kalau hal ini terjadi, kita nggak bisa berjaga-jaga. Terpotong destiny-nya. Gak bisa mencapai Venistro. Contoh, kita lihat pengalaman murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Ya, saya percaya saudara semua sudah tahu ceritanya. Sudah 4 kali Tuhan katakan, nah aku bakal disalibkan, aku akan bakal menderita. Ini yang namanya murid-muridnya tuh enggak, bahasa Jawanya enggak bisa nangkep. Ini maksudnya Tuhan tuh mau apa gitu loh ngomongnya. Enggak bisa nangkep sama sekali. Karena apa? Pikirannya bingung. Kan namanya Tuhan Yesus. Anak Allah katanya. Aku bisa melihat Yesus itu begitu luar biasa. Menyembuhkan orang, 5 roti 2 ikan terjadi.
mujizat banyak terjadi. Nah, sekarang dengan kejadian-kejadian seperti ini, kok matanya mau mati? Kan dia tuh puasa sih. Kenapa harus mati? Gak bisa mengerti rencana itu. Yuk kita baca. Markus pasal yang ke-14 ayat mulai ayat 37. Firman Tuhan mengatakan begini. Setelah itu Yesus datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Berjaga-jaga dan berdoa. Pokoknya satu lah. Hah? Cukup. Masa? Oh. Iya. Apanya? Oh, tapi enggak apa-apa. Dikatakan begini, ya. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi tujuan saudara dalam hari-hari di hadapan saudara, di dalam apa yang harus saudara lakukan dalam menghadapi pandemi ini yang belum selesai. Terus kita tidak tahu kapan selesainya, tapi saya percaya sebentar lagi akan lenyap. Amin. Nah, tapi kan masih banyak hal yang kita hadapi. Lalu dikatakan, apa sebabnya Tuhan katakan, nak kamu berjaga-jaga. Firman yang saya dapatkan untuk hari ini, buat BSB dan buat saudara semuanya. Tuhan katakan, nak kamu tuh jaga-jaga lu. Ya, supaya apa? Jangan sampai kamu masuk di dalam pencobaan. Nah, katakan, memang semua juga rindu. Kalau saya tanya, kamu mau jatuh? Enggak lah Bu. Betul? Ya. Kalau saya mau tanya, kamu mau berjaga-jaga? Siap berjaga-jaga. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan, roh memang penurut, tapi daging lemah. Contohnya saja. Ya. Kalau saudara dibangunkan pagi hari, saudara tahu Tuhan aku mau mencintai engkau. Aku mau mengasihimu Tuhan. Aku mau benar-benar ketemu dengan engkau. Bangun pagi nih ceritanya 4:30 ya. Nah, begitu ini karena kamu itu sepanjang hari sudah capek dalam bekerja. Kadang-kadang terjadi apa? Tidur di hadirat Tuhan. Benar nggak? Ayo. Suara Karena apa? Rohmu pengen, tapi dagingmu lemah. Oleh karena itu Tuhan katakan, nak jaga-jaga, nak jaga-jaga. Ya. Lalu setelah itu dikatakan, Simon kamu kok suruh, kamu ngerti nggak sih aku tuh lagi sedih banget. Ayo sama-sama kamu nopang saya. Gitu. Simon dan 2 orang lagi, yaitu Yakobus dan Yohanes, tiga-tiganya ini kecapean, saudara. Terus gak ngerti kenapa mesti Yesus mati itu gak ngerti dia. Belum bisa tangkap mengapa semua harus terjadi. Akibatnya frustrasi. Akibatnya menjadi tertidur. Saudara, apa yang menjadi sebab kita tertidur? Sekali lagi, kalau persoalan terlalu banyak. Kalau pekerjaan terlalu banyak. Kalau apalagi silih berganti. Mungkin sakit penyakit. Mungkin satu belum selesai, masalah terjadi lagi. Itu kita kurang berjaga-jaga. Lalu dikatakan, Yesus pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga.
Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Dikatakan mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Gak ngerti gitu, gak bisa. Mau nanya, dianya sedih liatin Tuhan Yesus lagi sedih. Jangan terlalu rewel, tapi kalau tidak dia nggak ngerti apa-apa. Akibat daripada itu semuanya, hatinya sedih, tidak bisa berjaga-jaga. Nah, sekarang saudara, apalagi yang membuat kita tidak bisa berjaga-jaga? Rasa khawatir. Saudara, rasa khawatir itu adalah suatu rasa yang membunuh roh saudara. Kalau saudara tanya, Bu, saya sih juga nggak mau khawatir, tapi khawatir datang sendiri. Betul, betul. Jawaban saudara tidak salah kalau mengatakan, aku nggak mau khawatir, tapi khawatir itu datang sendiri. Betul, saudara. Nah, rasa khawatir itu membunuh destiny kita. Ya, destiny kita bisa terpotong. Saudara, kita akan lihat apa yang dialami oleh beberapa tokoh dalam Alkitab. Yang pertama yaitu tentang Saul. Apakah Saul itu bukan pilihan Tuhan? Pilihan Tuhan. Bahkan pada saat Saul itu begitu dia dipilih sebagai raja pertama dari Israel, apa yang terjadi? Hatinya diubahkan sama Tuhan. Dia dipilih karena Tuhan memberitahukan kepada Samuel. Samuel, engkau akan ketemu dengan seorang pemuda yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi Saul itu dipilih. Kenapa? Kok akhirnya dia gagal? Karena roh kekhawatiran. Kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-7. Dikatakan gini. Dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Hanya apa? Noise. Ya. Hanya suara. Suara yang seperti itu yang membuat hatinya pahit. Dia merasakan ada saingannya. Akibatnya saudara, destiny terpotong. Saya mau sampaikan kepada saudara. Ya. Saudara masing-masing punya bisnis. Ya. Kalau andai kata saudara mendengar noise itu, ya, berita-berita yang mengatakan, jangan kamunya usaha ini, mana bisa untung zaman sekarang. Kalau itu memang usahamu, jangan takut. Jalani. Kalau itu usahamu. Tapi jangan coba-coba. Kalau itu bukan usahamu, kamu ikut-ikutan. Rasa khawatir itu pasti ada. Kalau kamu mengambil suatu keputusan, aku mau untuk nyetok barang segini banyaknya. Lalu jangan nyetok barang banyak-banyak. Tapi kalau kamu sudah berdoa, jalankan. Ya. Jangan dengar noise di sekitar kita. Inilah masa-masa berjalan bersama dengan Tuhan di dalam ketepatan. Kalau tidak, nanti untung besar tidak bisa menjadi milik kita. Ada seorang pengusaha emas saat ini, saudara. Ya, dia mulai mengatakan, ini emas bakal naik apa turun? Bakal naik atau turun? Beda dengan orang memangnya pengen beli emas. Kalau pengen beli emas bukan orang dagang nih ya. Saya mau beli emas. Sudah, emas harganya sekarang misalnya 700 sampai 800 ribu. 800 juta misalnya. Aku mau beli, ya sudah. Bakal untung rugi? Ya nggak apa-apa, memang saya beli. Tapi kalau orang dagang emas, itu perlu ketepatan. Misal dia ngerasa, ini emas kok bakal naik nih. Aku beli. Gitu. Dia merasakan ada dorongan untuk beli.
Sudah beli aja. Nah, lalu yang lain mengatakan, jangan beli dulu, ini nanti bakal turun lagi. Saudara, kalau saudara, ya nunggu besok, nggak tahu besoknya naik, saudara. Jadi kesempatan untuk saudara mendapatkan akan rugi. Betul? Jadi harus ada di dalam ketepatan orang dagang itu, saudara. Ya. Dan dikatakan, jangan dengar suara orang, tapi dengar suara Tuhan. Saul akhirnya terputus akan destininya karena rasa khawatir bahwa dia lupa. Tuhan kan katakan, aku akan jadikan engkau sebagai Raja Israel. Takut, nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Akhirnya terpotong destininya. Saudara, hati-hati ya, hati-hati. Karena destinimu akan gagal karena rasa khawatir. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan dengan berjaga-jaga? Ya, tadi kan kegagalan. Sekarang kita akan masuk dalam poin yang kedua, yaitu arti berjaga-jaga seperti yang Tuhan mau itu bagaimana? Prakteknya bagaimana? Ya. Prakteknya adalah tanggalkan jalan pikiran kita yang lama dan masuk di dalam pikiran Kristus. Ya. Sekali lagi, lepaskan akan semua yang menjadi penghalang dengan pikiran kita, dengan noise-noise yang ada, tetapi masuk di dalam pikiran Kristus. Ya. Kita lihat di dalam firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat yang keempat. Tolong ditayangkan. 2 Korintus 5 ayat yang keempat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Artinya begini. Kalau kamu itu selalu berpikiran. Ya. Yang lama, nggak bisa. Kita nggak akan bisa berjaga-jaga. Adanya apa? Ketakutan. Adanya apa? Kekhawatiran. Adanya apa? Semua yang ada di sekitar kita akan kita rasakan. Kok begini ya? Kok begini? Ragu-ragu, khawatir, terputus semuanya. Jadi artinya begini. Bagaimana cara kita bisa berjaga-jaga? Yang pertama, tanggalkan pikiran kita yang lama dan memakai pikiran Kristus. Dengarkan baik-baik. Tanggalkan pikiran kita yang lama, pakaian kita yang lama, dan memakai pakaian yang baru yaitu pikiran Kristus. Itu hal yang pertama. Kalau saudara dan saya selalu berpikir begini misalnya ya. Zaman dulu tuh begini. Saya harus berprinsip begini. Tinggalkan itu semuanya. Itu sudah kuno. Kita pakai pikiran Kristus. Artinya, apa yang Tuhan mau, jalankan. Maka saudara tidak terpotong destininya. Saudara, saya mau cerita sedikit tentang kehidupan saya, saudara. Ya. Pada suatu saat, saya itu pernah dapat firman begini. Kekayaan orang fasik akan menjadi milikmu. Nah, itu saya belum menikah loh saudara. Saya belum menikah, saya belum bekerja, saya nggak ngerti arti firman itu. Mengatakan, engkau lakukan bagianmu, kasihi Tuhan, kejar Tuhan, maka kekayaan orang fasik akan menjadi milikmu. Suatu saat, pada saat itu saya masih di Bandung, saya masih sekolah. Ada seorang hamba Tuhan dari luar negeri datang. Nah, pada saat datang didoainkan semua termasuk saya. Lalu firman itu muncul lagi. Engkau akan dipakai Tuhan.
Kejar Tuhan. Maka kekayaan orang fasik akan menjadi milikmu. Saya bilang, orang ini firmannya kok persis seperti yang saya dapat. Ya. Saya tangkap, saya simpan dalam hati. Tak masukkan hati. Kapan kejadian saya nggak tahu. Bagaimana jadinya saya tidak tahu. Tapi saya percaya. Ya. Saya tidak mau memakai jalan pikiran saya dengan mengatakan, mana mungkin kekayaan dari orang fasik akan jatuh menjadi milik saya. Caranya bagaimana? Wes gak usah mikir caranya bagaimana. Itu caranya Tuhan, bukan cara kita. Jadi satu-satunya saya percaya. Dengan berjalannya waktu. Dengan berjalannya waktu, akhirnya saya kan jadi notaris. Ya biasa-biasa saja, saya nggak mempunyai pemikiran apa-apa. Ya saudara. Tapi kenyataannya benar-benar kekayaan orang fasik itu jadi milik saya. Contohnya begini. Saudara, semua orang tahu keadaan di kota Sion. Itu ada seorang yang kaya luar biasa. Hampir seluruh kota Sion ya, itu tanahnya miliknya dia. Ya. Dari jalan Kesambi, Pulasaren, sampai ke jalan apa itu yang tempatnya sekolah Santa Maria, Pekalipan, Pekiringan, Winaon, Karanggetas, Pasar Pagi, itu semuanya miliknya dia, saudara. Kenapa saya bisa tahu? Karena sertifikatnya semua dititipin saya. Sertifikatnya setumpuk begini, saudara. Saya bilang, ini orang kok kaya banget ya, gitu. Orangnya sudah meninggal. Dan saya nggak pernah ketemu orangnya. Tapi orang itu, saya dengar cerita, ya, makannya sangat irit sekali. Ya. Salah satu hal yang saya diceritain sampai bilang, aduh orang ini kok sangat-sangat hemat banget. Suatu saat katanya, ini katanya, saya nggak pernah ketemu orangnya, dia ngomong begini. Itu enceknya tuh. Itu orangnya hemat banget, tantenya juga katanya. Suatu saat dia pergi ke toko roti, saudara. Toko roti, dia bilang gini, karena orang tua kan suka makan roti mari ya. Saudara tahu kan roti mari ya. Nah, lalu dia ngomong begini, ini roti mari ini sekilo berapa? Ini sekilo harga segini. Kalau yang remukan berapa? Dia bilang, oh kalau remukan tuh kan sudah putus-putus tuh. Jadi kan harganya enggak harganya lebih murah dari roti yang yang utuh gitu. Nah, kalau ini berapa? Ini separuh harga cek gitu. Ini separuh harga karena sudah putus-putus. Nah, ini yang utuh harganya segini, 50%. Dia ngomong, aku beli yang 50%. Yang tokonya, cek tuh kaya pisan. Uang tuh sampai ketumpuk-numpuk. Masa beli yang begini? Saudara tahu jawabannya apa? Ya rak popo toh. Nanti kalau yang enggak remukan, tak makan, ya tetap di mulut saya tak remuk. Ngerti? Ya. Diremuk, digigit sih, ya kan? Ya daripada gitu, ini aja lebih murah. Sampai cek tuh kok orangnya kok kayak gitu. Enggak apa-apa, saya beli yang ini saja. Toh makannya sama saja, rasanya sama saja. Coba yang ini putus-putus, yang ini tidak. Nanti kalau makan, saya kalau makan yang utuh, ya tak putus-putus. Ya ini sudah putusan. Semua sudah putus. Saudara, sampai seperti itu. Saya sampai bilang, oh ya masuk akal. Dia ngomong tuh masuk akal. Betul kan? Saya mau tanya, kalau kamu makan roti mari, ditelan apa mesti dikunyah-kunyah? Dikunyah lah. Sama aja. Nah, itu teori ekonomi, saudara. Ya. Nah, pengeluaran sedikit, tapi pendapatannya banyak. Itu kan teori ekonomi. Singkat cerita, saya tidak pernah ketemu, tapi akhirnya semua surat-surat diserahkan sama saya untuk dibuat sesuatu. Nah, lalu saudara tahu nggak? Benar-benar kekayaan dia masuk saya. Rumah Kesambi itu bekas miliknya dia. Rumah Pulasaren itu bekas miliknya dia. Bahkan dia tidur di situ. Itu rumahnya dia. Itu dia tinggal di situ.
saat saya merenungkan, kok iya ya? Kekayaan orang fasik diserahkan kepada saya. Saya mendapatkan rumah kesambitungan dengan keajaiban yang luar biasa. Ya. Saya mendapatkan rumah pulasan juga dengan keajaiban yang luar biasa. Saya sudah sering kali cerita, saudara. Karena apa? Dikatakan bahwa kekayaan orang fasik itu pasti jadi milik kita. Asalkan saudara dan saya kejar akan Tuhan, maka Tuhan akan lakukan semuanya itu. Jangan berpikir dengan pikiran yang lama. Pakailah pikiran Kristus. Sesuatu hal yang tidak mungkin, tidak apa-apa. Suatu saat akan menjadi mungkin. Amin. Nah, saudara, lalu caranya berjaga-jaga itu bagaimana? Bagaimana cara berjaga-jaga? Nah, kita akan belajar dari seorang wanita Sunem. Ya, itulah orang yang senantiasa berjaga-jaga. Ya. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-8. Dikatakan begini. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Ya. Tolong ditayangkan karena ini saya tidak taruh di di PowerPoint. Ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia. Jadi ada seorang wanita yang kaya ya, di Sunem. Dan mengundang Elisa makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia di sana untuk makan. Nah, saudara, ini yang saya mau sampaikan. Orang yang berjaga-jaga itu seperti wanita Sunem ini. Di mana ada kesempatan, di situ dia ambil kesempatan itu. Itu berjaga-jaga namanya. Ya. Di mana saudara dan saya sebagai seorang pengusaha, seorang businessman, seorang apapun, dalam pelayanan, dalam apapun harus berjaga-jaga. Artinya di mana ada kesempatan, di situ ambil. Nah, ini wanita, ini namanya berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya di mana ada kesempatan di situ kamu ambil. Itu berjaga-jaga. Salah satu contoh wanita Sunem ini. Dikatakan ada seorang wanita kaya. Seorang kaya itu nggak perlu memperhatikan orang lain. Tapi dia memperhatikan sampai dia tahu persis. Ini ada seorang nabi. Nabi itu penyambung lidah Allah. Dia butuh itu. Butuh itu. Kesempatan ini dipakai. Dia undang. Dia undang. Nabi, mampir yuk ke rumah saya untuk makan. Orang kaya tidak hanya wanita Sunem. Banyak sekali orang kaya di Sunem. Tapi kenapa wanita ini satu ini kok punya orang menjadi orang yang berjaga-jaga. Tahu kesempatan. Inilah yang dinamakan momentum yang harus kamu ambil dalam masa-masa COVID ini. Ya. Dalam masa-masa COVID ini kita tidak tahu apa yang harus terjadi. Tapi kalau ada kesempatan, ambil itu. Nanti Tuhan akan memberkati. Apa yang terjadi? Wanita Sunem itu memanggil, ngajak makan. Oke, dikasih makan. Menjamu dan menjamu. Dikatakan berkali-kali, bukan cuma sekali. Sekali lagi, lewat lagi. Oh, ini saudara perhatikan ayat ini ya. Elisa tidak tiba-tiba mampir. Tapi setiap kali itu wanita ini bisa tahu. Waktunya Elisa akan datang. Kok bisa tahu? Dia di depan. Jam-jam segini kira-kiranya dia datang. Nah, apa yang terjadi? Dia di depan. Benar. Elisanya lewat. Dipanggil lagi. Tuan, mampir ke rumah yuk makan. Ini artinya berjaga-jaga.
jaga. Harus tahu momentum, harus tahu kesempatan, dan kesempatan itu harus diambil. Untuk saat-saat seperti ini. Itu namanya berjaga-jaga. Nah, saudara, di dalam pelayanan pun harus berjaga-jaga. Mana yang Tuhan suruh? Ya. Kalau saudara disuruh begini, lakukan. Kalau saudara disuruh begini, lakukan. Itu momentum yang harus diraih. Ya. Itu namanya berjaga-jaga. Lalu ayat yang ke-9 berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus. Nah, inilah yang namanya berjaga-jaga, nyelidikin. Orang berjaga-jaga itu nyelidikin, dan nyelidikin, tahu sayanya. Nah, momentum yang harus ada untuk masa COVID. Harus tahu persis momentumnya. Berjaga-jaga, lihat tanda-tanda. Dalam berdagang, dalam pelayanan, dalam memutuskan segala sesuatu. Harus pakai momentum itu. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Saudara, ini orang berjaga-jaga yang pintar. Ya. Tidak sekedar mampir, tapi suruh tinggal. Ini yang semua berkat yang Tuhan kasih, jangan sekedar lewat, mampir. Tapi bilang, Tuhan, biar apapun yang terjadi saat ini, berkat-Mu tidak sekedar mampir, tapi berkat-Mu tinggal dalam hidupku. Amin. Amin. Harus ada begitu. Amin. Saat saya menerima akan semuanya itu, saya bilang, Tuhan terima kasih. Kekayaan orang fasik jadi milik saya. Ya. Tinggal, tidak sekedar mampir. Kalau saya sebagai notaris, saudara, mereka memberikan semua sertifikat kepada saya. Ya. Lalu saya katakan, ya sekedar mampir. Ya sudah saya urusin semuanya, saya dapat uang, oke, selesai. Tapi saya nggak mau, saya nggak mau mampir. Tinggal. Dan apa yang terjadi? Kekayaan orang fasik menjadi milik saya. Bukan sekedar mampir, saudara. Ya. Bukan sekedar mampir. Pada saat semua surat-surat itu saya katakan, Pak, ini rumah yang kosong ada enggak sih? Ada. Di mana? Kesambi. Satu Kesambi, satu Pulasaran. Itu masih kosong katanya. Saya nggak enak kalau Pulasaran, karena di Pulasaran itu tempatnya kantornya dia. Saya ngomong sama suami saya, Ki, kalau kekayaan orang fasik ini kamu milih mana? Milih Pulasaran atau milih Kesambi? Suami saya ini orang gini, milih Kesambi saja, yang gede, satu. Sebab kamu itu orangnya senang persekutuan. Kalau di Pulasaran rame, wis ning Kesambi aja. Nanti dibikin persekutuan, jadi bisa. Saya pikir, iya betul juga. Sampai awal pertama kali persekutuan di rumah saya. Anugerah Tuhan luar biasa. Saudara, jangan sekedar mampir, tapi apa? Tinggal menjadi milik kita. Saudara, itu berjaga-jaga. Amin. Nah, pinter ini wanita. Nah, selanjutnya ya. Lalu sesudah itu apa yang dia dapatkan? Sesudah tinggal dia dikasih anak, betul kan? Dikasih anak. Senang dia berapa punya anak, anaknya udah gede. Apakah tidak ada persoalan? Ada persoalan, saudara. Tiba-tiba dia sedang di rumah, sedang mempersiapkan masakan. Tiba-tiba karyawannya datang sama anaknya, ngomong, Nyonya, ini anakmu sakit. Kata bapaknya suruh bawa pulang kamu. Dia lihat, dia itu anak satu-satunya loh.
Nah biasanya perempuan tuh apa? Cengeng. Nangis, ya teriak-teriak, jerit-jerit, histeris. Enggak. Seorang wanita yang berjaga-jaga, dia tahu persis ya bahwa ini anak perjanjian. Ya. Dia nggak pakai nangis, dia takut, tahu. Oh ya sudah tidur, diobati. Saya yakin dia diobatin sama si istrinya si mamanya. Tengah hari mati, saudara. Saudara lihat. Saudara bisa baca. Ya. Orang yang berjaga-jaga seperti perempuan Sunem ini. Dia waktu melihat mati, dia nggak teriak-teriak terus ngomong, suamiku ini gimana? Aku bingung, aku khawatir, aku takut ini gimana? Anaknya satu-satunya meninggal. Enggak. Apa yang dilakukan? Dia angkat anak itu, taruh di kamarnya Nabi itu. Karena dia percaya. Dia katakan gini, aku dapat daripadamu. Engkau harus bertanggung jawab. Saudara kalau sama Tuhan itu begitu. Tuhan, ya, engkau berikan semuanya kepadaku. Aku percaya engkau bertanggung jawab dan berdaulat atas hidupku. Saudara, berdaulat. Yang hilang akan kembali. Ya. Karena apa? Percaya dengan kedaulatan Tuhan. Ini yang namanya wanita ini, dia diserahkan dan dia katakan, Tuhan ini milikmu. Engkau ya aku kan gak minta. Engkau kasih, engkau akan jamin. Apa yang kau berikan? Everlasting, selama-lamanya. Saudara, sudah itu apa yang dilakukan? Taruh di situ. Apa setelah dia ngomong gitu terus hidup? Oh enggak, tetap mati. Ya. Tapi apakah dia frustrasi? Tidak. Apakah dia khawatir? Tidak. Dia terus turun. Coba baca. Langsung dia pergi ke bujangnya. Siapkan keledai, aku akan pergi. Cuman gitu. Lalu dia ngomong ke suaminya. Dia tidak ngomong kalau anaknya mati loh. Coba baca. Dia ngomong gini. Aku mau ke tempat Nabi itu. Lalu suaminya ngomong. Ini bukan bulan baru, kenapa kamu mau pergi ke sana untuk memberikan persembahan? Enggak, aku akan ke sana. Cuma dan gitu. Dia tidak ngomong, aduh suamiku, ini anaknya mati, aku mau pergi ke sana. Suaminya bisa kolaps dengar cerit-ceritan dari istrinya. Suaminya nggak ngerti apa-apa, tetap aja kerja dia di ladang. Dia ngomong, aku bawa pergi ke sana. Jangan berhenti kalau aku tidak ngomong. Artinya apa? Punya hati yang tetap tertuju kepada janji Tuhan. Jangan mampir-mampir. Ya. Jangan takut, jangan khawatir. Ya. Ujungnya apa? Dia yang hilang menjadi balik lagi. Betul? Betul kan? Akhirnya hidup lagi kan? Saudara, inilah yang namanya berjaga-jaga. Sampai pada suatu lagi ada cerita lagi. Nah, ceritanya dia masuk masa kesukaran. Masa kelaparan. Jadi saudara harus tahu. Orang yang berjaga-jaga jangan merasakan hidupnya mulus. Enggak. Apa yang terjadi kita kena imbasnya. Tapi satu perkara kita tahu. Kita adalah orang yang dibedakan. Kalau kita mau berjaga-jaga. Amin. Dikatakan gini. Di dalam 2 Raja-Raja 8 ayat yang pertama. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali. Katanya. Berkemaslah. Pergi bersama-sama dengan keluargamu. Dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang.
Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Loh. Kalau terjadi kelaparan dia kena enggak? Kena imbasnya. Tapi orang yang berjaga-jaga dikasih tahu terlebih dahulu. Pindah nak, pindah. Lalu perempuan itu mengatakan, tidak mengatakan begini, Pak Nabi, Tuhan kan sanggup melakukan semuanya. Tuhan sanggup memeliharakan saya. Kenapa mesti pindah? Nggak usah pindah dong. Suka pakai pikiran sendiri. Tuhan katakan jangan pakai pikiran sendiri. Kalau disuruh jalanin. Dia jalanin. Pergi 7 tahun. Lalu dikatakan, lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menatap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. 7 tahun lamanya. Ya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin, kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Sebab apa? Habis ditinggal. Tapi dia tidak nyalakan Elisa. Dia enggak ngomong, Elisa datang lagi. Ya, lalu mengatakan, engkau suruh aku pindah 7 tahun. Balik lagi, hilang barangku. Rumahku hilang, ladangku hilang. Gimana? Tanggung jawabmu mana? Tidak pernah nyalakan orang lain. Ya. Tapi apa yang dilakukan? Dia katakan. Dia mengadukan kepada raja. Saudara, dikatakan, raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang doa abdi Allah itu katanya, cobalah ceritakan padaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya Tuanku Raja, inilah perempuan itu dan inilah anak yang dihidupkan Elisa. Kaliganya Tuhan bisa membuat 1001 jalan untuk mengembalikan yang hilang akan kembali. Amin. Orang yang berjaga-jaga, apa yang hilang Tuhan kembalikan. Pasti itu. Apa yang terjadi. Ya. Loh kok bisa? Saudara tahu. Kenapa Gehazi bisa ada di kerajaan itu? Saudara harus tahu. Gehazi itu kan kena kusta. Betul? Pada waktu kena kusta, dia bersama dengan anak-anaknya di pinggir. Lalu terjadilah yang dinamakan bahwa kelaparan berganti dengan kelimpahan. Gehazi datang lagi ngasih tahu kepada kerajaan. Ini orang Aram sudah pada pergi, ayo dijarah. Dan terjadi penjarahan. Itu sebabnya Gehazi tinggalnya di istana. Nah, sudah dalam keadaan santai-santai, sudah tidak ada kelaparan lagi. Panggil lagi Gehazi. Cerita. Itu Elisa kok bikin macam-macam ya, luar biasa banget cerita. Pas cerita, itu wanita bisa datang, wanita Sunem. Ini raja ini, anaknya ini yang dibangkitkan. Lalu raja bertanya-tanya, perempuan itu menceritakan semua kepadanya. Kira-kiranya, saya itu kalau ngomong kira-kiranya selalu keinget sama Kian. Kian tuh kalau cerita selalu ngomong kira-kiranya. Dan ini saya kok apa dia ikut saya atau saya ikut dia. Nah, dikatakan gini. Lalu raja bertanya kepada perempuan itu, mencerita kira-kiranya yang diceritain apa. Si perempuan ini menceritakan apa? Yang diceritakan begini. Raja, dia bisa menjadi saksi. Orang yang berjaga-jaga selalu datang tepat pada waktunya. Amin. Dia mengadukan kepada raja.
Dia nggak ngomong sama Elisa. Elisa, engkau suruh aku pergi 7 tahun, sekarang semuanya habis. Engkau yang tanggung jawab. Enggak. Tapi dia mengadukan kepada raja. Apa yang terjadi? Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang dari sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Luar biasa. Yang hilang kembali, saudara. Ya. Karena apa? Berjaga-jaga. Ini rahasianya. Tuhan katakan, nah, untuk kali ini adanya COVID, ada masalah apa-apa, berjaga-jagalah. Amin. Hal yang kedua dikatakan berdiri teguh dalam iman. Ya. Artinya apa berdiri teguh dengan iman? Caranya bagaimana? Caranya adalah memperkatakan firman dengan cara deklarasi dan mengingat janji-janji Tuhan. Itu yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan untuk berdiri teguh dalam iman? Jangan dengarkan noise. Jangan dengarkan sekitar kita yang membuat kita terpotong destininya. Tapi deklarasi, ingat janji Tuhan, maka engkau akan mengalami kemenangan. Saudara, kemarin ada seorang yang bersaksi tentang adiknya yang kena COVID. Dia bilang, adik saya ini sudah tidak ada harapan. Dia bilang begitu karena lemes, batuk, dadanya sesek. Pokoknya tanda-tanda COVID sudah ada. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Dia bilang adiknya itu sudah tidak bisa apa-apa. Waktu memang pada saat saya lihat di Zoom, di WA yang namanya video call, saya lihat, coba saya bilang, Tuhan ngomong nggak apa-apa, nak nggak apa-apa. Saya bilang sama kokonya, nggak apa-apa, pasti sembuh. Nah, kakaknya ngelihat kenyataan, saudara. Nah, sampai suatu saat Tuhan mempunyai 1001 jalan. Ada seorang hamba Tuhan telepon sama dia. Saya nggak telepon loh, saya sih selalu hubungannya sama kakaknya, tapi ada hamba Tuhan itu telepon. Lalu mengatakan gini, kamu perkatakan ya, deklarasi bahwa kamu tidak akan mati. Belum waktunya kamu pulang. Kamu pasti sembuh. Saudara, itu imannya bisa timbul. Terus dia bilang, aku katakan, aku tidak bakal mati. Aku sembuh. Tapi kenyataannya saudara, kenyataannya sebelahnya dia, game. Dia lihat tuh, walah game. Sebelah sini, game. Noise selalu ada sebelah kanan kirinya. Lalu dia dipindahkan ke tempat kamar yang lain. Mati lagi. Sebelah sini, mati lagi. Saudara, dalam keadaan dia sudah tidak bisa apa-apa, ya. Dan di kanan kirinya selalu dia lihat ada kematian, kematian, dan kematian. Itu membuat dia takut. Tapi apa yang terjadi? Ya. Berdiri teguh dalam iman. Dia deklarasi. Terus kata Tuhan, aku tidak bakal mati. Kata Tuhan, aku tidak bakal mati. Aku tidak bakal mati. Belum waktunya aku mati. Terus diucapkan. Ya. Akhirnya lama-lama dia mengalami perbaikan. Besok lusanya waktu video call dia sudah mulai bisa ngomong. Ya. Dia sudah tidak sesek lagi. Nah, istrinya pun mengalami yang seperti itu. Istrinya orang Totok, saudara. Jadi nggak begitu bisa bahasa Indonesia. Apa yang terjadi? Dia bilang, pada saat dia bilang, Tuhan aku nggak bisa ngomong, nggak bisa doanya buat suamiku ini aku harus doa apa? Nggak ngerti, saudara. Tiba-tiba dia bisa ingat khotbahnya Engkong. Engkong itu pernah khotbah, nggak tahu kamunya pernah dengar atau enggak, tapi saya sering kali dengar. Di mana ada orang yang benar-benar Totok yang nggak bisa apa-apa, ya, yang terjadi persaingan
dagang. Lalu dia cuma ngomong gini, Tuhan Yesus ini oeh. Tuhan Yesus ini oeh. Dia nggak bisa apa-apa, cuma dia katakannya aku Tuhan, tolong aku. Dia bisa ingat toh banyak engkau itu. Jadi dia cuma ngomong, Tuhan Yesus ini saya. Ini saya Tuhan, ini saya, anakmu. Tolong suamiku. Dia cuma ngomong gitu. Itu diucapkan setiap hari. Apa yang terjadi? Suaminya sembuh. Lepas dari COVID, pulang sudah. Bukan pulang ke surga, pulang ke rumahnya. Bersama dengan keluarganya kembali. Karena apa? Berdiri teguh, tidak mendengar suara di sekitarnya. Amin. Nah, lalu yang ketiga dikatakan bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Dalam menghadapi akan ekonomi, dalam menghadapi apapun saat ini dalam masa pandemi. Yang ketiga Tuhan katakan bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Artinya bagaimana? Ya, artinya gini, hadapi semua masalahmu, jangan lari dari masalah, siap menghadapi resiko dalam pandemi saat ini. Sekali lagi, hadapi masalahmu bersama dengan Tuhan. Jangan lari dari masalah, siap menghadapi resiko. Contohnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ya, dia katakan, sekalipun Tuhan tidak tolong saya, aku tidak akan menyembah patung Tuanku. Lalu dikatakan, kamu mau tak bakar? Resiko, nggak apa-apa. Oke, hadapi semua masalah bersama dengan Tuhan. Tuhan akan tolong dan Tuhan berikan pertolongan yang luar biasa. Amin. Percaya saudara, dalam menghadapi pandemi, dalam menghadapi hari-hari di hadapan kita, banyak hal yang kita akan hadapi. Tapi 3 perkara ini saya doakan supaya menjadi milik saudara. Lakukan, berjaga-jaga seperti wanita Sunam. Yang kedua, jangan dengarkan noise, tapi tetap berdiri dengan semuanya janji Tuhan. Dan yang ketiga, hadapi semua masalahmu. Saya yakin Tuhan akan membuat perkara yang ajaib dalam masa pandemi ini. Saudara akan keluar sebagai pemenang dan saudara tidak menjadi penunjang. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Setiap telinga yang mendengar dalam Zoom ini, kami percaya biarlah semua rencana-Mu jadi atas hidup kami. Kami mau menanggalkan akan semua Tuhan, pikiran, jiwa kami, perasaan kami. Kami mau ganti dengan pikiran dan perasaan Kristus. Biarlah Kau lepaskan kami dari semua masalah yang menimpa dunia saat ini. Engkau akan membuat perbedaan antara orang fasik dengan orang-orang yang cinta kepadamu. Engkau akan membuat semua yang hilang akan kembali. Buat kami berjaga-jaga seperti wanita Sunam. Terima kasih Bapak. Buat kami tetap berdiri teguh seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Karena kami percaya Engkau berdaulat atas hidup kami. Seringkali banyak hal kami tidak mengerti Tuhan. Gak bisa memahami seperti murid-murid-Mu. Gak bisa memahami. Tetapi buat kami percaya bahwa apa yang Kau rencanakan atas hidup kami dan Kau izinkan terjadi, itu sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami dan biar itu menjadi daging dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara semuanya dimanapun saudara berada. Ya. Terima kasih Bu Nani untuk firman-Nya. Bu Nani, nanti sebentar ada sesi tanya jawab kalau mungkin ada yang tanya.
hilang Bu Nani. Oke, mungkin saudara-saudara ada yang mau bertanya? Ya udah selesai. Oke, mungkin ada saudara yang mau bertanya, silakan bisa chat atau buka speaker. Setelah tanya di mute. Monggo silakan saudara-saudara sekalian. Ada yang mau tanya jawab, silakan. Ini ada yang bertanya, Ibu. Ibu ingin tanya, tadi Ibu bilang untuk iman yang teguh, deklarasi dan ingat janji Tuhan. Nah, waktu itu pernah dengar Pak Yusak khotbah. Kalau baca Alkitab itu yang nyantol peringatan atau janji Tuhan, tanda tanya. Nah, katanya Tuhan itu senang kalau yang diingat itu peringatan. Karena janjinya kan akan otomatis. Jadi kalau manusia melakukan bagiannya, kira-kira menurut pertanyaan itu, menurut Ibu bagaimana? Lagi Pak, kurang jelas. Ibu ingin tanya, tadi Ibu bilang untuk iman yang teguh, deklarasi dan ingat janji Tuhan. Waktu itu pernah dengar Pak Yusak khotbah, kalau baca Alkitab itu yang nyantol peringatan atau janji Tuhan. Nah, kalau itu peringatan, maka Tuhan itu senang. Kalau janjinya kan otomatis, itu menjadi bagian manusia. Ya, menurut Ibu bagaimana? Coba. Kira-kira artinya begini Bu, dia pertanyaannya itu adalah, kalau menurut Pak Yusak, menurut Pak Yusak itu kalau baca Alkitab itu ada dua sisi, satu peringatan, sisi lain itu janji Tuhan. Jadi menurut Pak Yusak itu harus kita ingat itu ada bukan janji Tuhan. Yang kita deklarasi itu ya kira-kira peringatannya. Kalau janji Tuhan itu otomatis dari Tuhan. Menurut Ibu bagaimana kalau baca firman Tuhan itu? Gini. Maksudnya begini. Kalau peringatan itu bukan dideklarasikan. Kalau peringatan itu harus kita itu mengoreksi diri, kata Pak Yusak. Ya. Kalau kamu ditegur, itu jangan bantah. Koreksi, belajar seperti Daud. Begitu dia ditegur oleh Nathan, dia nggak berontak. Nah, sesudah itu, lalu kan Daud itu minta supaya anaknya itu tidak mati. Tapi ternyata mati. Ya. Tapi dia tetap terima akan hal itu. Nah, mengenai janji Tuhan itu saudara harus tahu bahwa janji Tuhan itu perlu yang dinamakan kita nantikan dan kita rebut janji Tuhan. Semua bangsa Israel dijanjikan masuk Kanaan. Janji kan? Tapi enggak semuanya masuk tuh. Karena perlu yang dinamakan direbut semuanya. Oke, ini ada yang bertanya lagi, Ibu. Ini ada yang tanya lagi. Pada waktu Gehazi menghadap raja, apakah Gehazi sudah tahir dari kustanya? Terima kasih. Sebetulnya kalau dia itu belum tahir, tidak mungkin dia boleh menghadap raja. Karena sebetulnya ketahiran dia disebabkan karena dia mau bayar harganya. Yang pertama.
dia bertobat. Dulu waktu Naaman dia kan semua yang berkatnya untuk diri sendiri. Nah dia katakan jangan berbuat seperti itu. Ayo kitanya datang kepada raja. Karena ini berkat yang Tuhan kasih buat semua untuk menolong orang Israel pada saat itu. Nah tindakan yang seperti ini membuat dia sembuh. Oke, ini ada pertanyaan. Sebab kalau tidak sembuh dia nggak bakal bisa ketemu raja. Iya betul, Bu. Oke, ini pertanyaan satu lagi. Apa sih tips praktis untuk selalu dipenuhi Roh Kudus dan tinggal dalam Tuhan dan tidak pernah keluar dari jalur Tuhan atau terlepas dari pokok anggur? Sebetulnya ya sesuai sama Yohanes 15 yang mengatakan tinggallah engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau maka engkau akan berbuah banyak, yaitu kita harus tinggal dalam firman dan firman tinggal di dalam kita. Memang itu tidak semudah kata-kata ya. Oleh karena itu cara satu-satunya begitu kita keluar cepat balik. Oke. Bu Nani, Shalom, saya mau tanya, apakah bisa kita menahan atau mengulur waktu kedatangan Tuhan? Boleh. Tapi kedaulatan di tangan Tuhan. Ya, oke. Ketika duduk diam menantikan Tuhan, itu bagaimana sih caranya, Bu? Apakah perlu merasakan sesuatu atau memikirkan hal tertentu? Ulang, Pak. Ketika duduk diam menantikan Tuhan itu bagaimana sih caranya, Bu? Apakah perlu merasakan sesuatu atau memikirkan hal tertentu? Nantikan Tuhan, caranya gimana begitu? Nah, waktu menantikan Tuhan duduk diam itu caranya bagaimana? Apakah perlu merasakan sesuatu atau kita perlu memikirkan sesuatu? Yang dinamakan dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan atau kita menanti-nantikan Tuhan itu ada beberapa hal. Menanti-nantikan Tuhan pada saat kita masuk di dalam ruang doa itu bisa. Tapi menanti-nantikan janji Tuhan, ya, menanti-nantikan janji Tuhan, kita harus lakukan perkara-perkara yang biasa aja setiap hari. Jadi tidak selalu di hadirat Tuhan, enggak harus. Kalau menantikan seluruh janji Tuhan, kita lakukan santai saja. Yang penting kita tidak keluar dari jalur Tuhan. Wes. Kelihatannya pertanyaan adalah ketika duduk diam, jadi di dalam ruangan kira-kira menantikan Tuhan itu bagaimana sih caranya, Bu? Gitu. Oh ya itu makanya saya tadi kan katakan ada dua hal yang menanti-nantikan Tuhan, yang kita ada di ruang doa atau sedang di hadirat Tuhan, apa yang harus dilakukan? Ya itu pertanyaannya. Kita itu tidak bisa 100% terus konsentrasi. Cara satu-satunya, begitu kita mulai keluar dari konsentrasi, ya kita nyembah Tuhan. Itu untuk kembali lagi dan kembali lagi. Oke, Ibu Nani, selama 5,5 tahun ini saya mengalami tantangan sehubungan dengan pekerjaan suami, seperti dibuat jiro kali kira. Kami terus bertahan dalam iman dan tetap damai sukacita. Ibu, Tuhan akan dipulihkan ya, kembalikan yang terhilang. Itu berapa lama ya, Bu? Saya sudah 5,5 tahun. Apakah karena ada kesalahan atau muter-muter di padang gurun
sedangkan Elia aja hanya 3,5 tahun mengalami kekeringan. Yang ditanya waktu itu di tangan Tuhan. Waktu di tangan Tuhan. Jadi kita nggak bisa mengatakan waktunya kapan, gitu. Karena hamba Tuhan pun nggak akan bisa menentukan. Jadi mungkin dikecil. Maksudnya begini, kalau kita mengatakan ini kok lama sekali ya, ya menurut kita lama. Tapi kadang-kadang menurut Tuhan nggak seperti itu. Jadi memang betul-betul kita itu nggak bisa memaksakan Tuhan. Nggak bisa kita itu, kenapa ya kok lama sekali ini masalahku nggak selesai-selesai gitu ya. Kalau masalahmu nggak selesai-selesai, satu hal yang saya bisa sarankan, wis ngucap syukur wae. Gak ada cara lain. Jangan berontak, jangan tinggalkan Tuhan, wis ngucap syukur. Amin. Ibu ada pertanyaan, ada firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan pasti menepati janjinya yang diberikan kepada kita. Dan pertanyaannya adalah kenapa kita masih perlu merebut janji tersebut, Bu? Ini kan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan pasti menepati janjinya yang diberikan kepada kita. Oke. Kenapa kita masih perlu merebut, ya istilah merebut mungkin ya apa ya, mengklaim janji tersebut, Ibu? Begini, ya, tolong dikecilin ya itu ya. Soalnya begini ya Pak. Kita itu adalah manusia yang rapuh. Ya. Sehingga seluruh janji Tuhan seharusnya jadi milik kita. Tapi iblis itu tidak tinggal diam. Ingin jegal akan semua yang Tuhan janjikan buat kita. Itulah sebabnya Tuhan katakan berjaga-jaga. Itu yang saya bisa sampaikan. Karena janji Tuhan itu bisa meleset untuk kita ya. Karena bukan kesalahan Tuhan, kesalahan pribadi kita. Tuhan nggak pernah berbuat salah. Contohnya, pada saat Yerobiam itu ditentukan untuk dikatakan aku akan membuat engkau lebih daripada Daud. Tapi akhirnya nggak dapat kok dia. Kenapa? Ada rasa kekhawatiran, ketakutan, pemberontakan. Akhirnya dia nggak dapat janji itu. Bukan kesalahan Tuhan loh, tapi kesalahan pribadi orang itu. Ya. Oke Ibu, ada pertanyaan lagi. Bu Nani, saat dengar pesan Tuhan yang disampaikan, saya ingat Pak Yusa pernah khotbah untuk selalu minta roh yang baru. Seperti di Yehezkiel 11, pasal 11 ayat 19-20. Pertanyaannya, apakah kita bisa minta terus kepada Tuhan sesuai ayat ini setiap hari? Terima kasih. Kalau minta sih boleh aja Pak. Bahkan setiap kali kan kita mesti minta. Ya. Minta diperbarui, minta roh yang baru, minta ini. Tidak masalah kita minta. Oke, Bu Nani menggantikan kantong anggur dengan yang baru seperti apa sih maksudnya Bu? Kantong anggur. Kantong anggur yang baru. Kantong anggur yang diisi dengan anggur yang baru itu maksudnya begitu? Maksudnya menggantikan kantong anggur dengan yang baru. Berarti minta kantong anggur yang baru. Seperti apa sih maksudnya Bu? Nah, itulah ada karakter Pak. Minta karakter Kristus. Kalau karakter kita yang lama diisi dengan semua firman yang baru tuh nggak bisa nyambung, pecah. Iya.
Oke, lanjutin lagi. Bu Nani, gimana cara merebut janji Tuhan? Terima kasih, Bu. Maksudnya? Ya, pertanyaannya Bu Nani, gimana cara merebut janji Tuhan? Mungkin gimana caranya menggenapi, saya kira lebih cocok bahasanya, menggenapi janji Tuhan. Terima kasih, Bu. Semua janji Tuhan supaya jadi milik kita, ya hidup sesuai dengan firman-Nya. Pasti nyampe. Amin. Yes. Jangan berontak. Lakukan bagian kita. Pasti semua janji Tuhan akan menjadi milik kita. Oke, Bu. Contohnya Kaleb dan Yosua. Dia lakukan bagiannya. Dia yang bisa akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Jadi contoh-contohnya sangat banyak sekali dalam Alkitab. Oke, Bu Nani, gimana saat doa pikiran bisa fokus, nggak kemana-mana, Bu? Jadi saat berdoa, bagaimana kita bisa fokus? Maksudnya berpusat pikiran kita tidak kemana-mana. Tidak mudah. 99,9% semua pasti nyeleneh. Artinya pikirannya mesti pergi ke tempat yang lain. Itu 99,9%. Ya. Jadi tidak ada orang yang mengatakan saya bisa konsentrasi terus selama berjam-jam. Enggak ada. Ya, betul. Tapi caranya begitu kita tahu ini kok udah nyeleweng ya balik lagi gitu. Ampuni Tuhan, balik lagi. Nanti soalnya gini, manusia itu punya pikiran, punya banyak yang harus dikerjakan. Jadi lagi doa tiba-tiba kepikirannya bisa masuk. Karena jendela terbuka. Artinya jendela pikiran dan jiwa kita terbuka. Nah, begitu kita sadar, lah ini nggak benar nih saya. Balik lagi, nggak masalah. Oke, Bu Nani, kalau kita berbahasa roh, apakah otak kita harus memikirkan sesuatu? Misalnya pergumulan kita, atau biarkan otak kita kosong saja, Bu? Firman Tuhan mengatakan, kalau kamu berdoa dalam roh, maka pikiran kamu nggak boleh dipakai. Jadi sudah berdoa dalam bahasa roh aja, nggak usah mikirin persoalan kita. Karena firman Tuhan mengatakan, di dalam Alkitab dikatakan begini, kalau engkau berdoa di dalam roh, rohmu yang berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat dipikirkan oleh yang lain. Hanya roh yang tahu. Nah itu. Oke. Shalom, Bu. Apa yang harus dilakukan kalau destiny kita sudah kepotong oleh kendala-kendala yang dihadapi? Ya kalau kepotong ya contohnya banyak. Seperti Saul kepotong, Yerobiam kepotong. Lalu kalau kita melihat Simpson kepotong. Ya itu. Maksudnya apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau kita tahu destiny kita terpotong gitu. Bertobat. Oh ya habis satu Pak. Habis. Gak bisa dilakukan apa-apa. Habis ya. Oke, berarti masuk ke ini ya Bu ya. Orang yang ditetapkan untuk binasa ya Bu ya. Kelompok yang ditentukan binasa. Potong itu belum tentu masuk neraka. Tolong gitu. Kalau kepotong itu seperti yang firman Tuhan katakan, jiwanya selamat tapi semuanya kebakar. Ya, oke. Nggak bisa mencapai puncak gitu. Artinya kepotong itu begitu. Tapi tetap selamat. Kecuali dia melanggar dan berdosa terhadap Roh Kudus. Sudah nggak ada ampun. Ya, menghujat Roh Kudus ya Bu ya. Oke, saat menantikan Tuhan dalam kamar atau ketika menghadiri acara-acara kebaktian atau KKR, tetapi tidak merasakan apa-apa, itu bagaimana ya Bu?
Kalau saudara, ya tolong dikecilin. Kalau kita di dalam ibadah, terus rasanya nggak merasakan apa-apa. Dapat sesuatu, ya, itu ada dua hal. Memang suasananya tidak menunjang, atau pribadi kita yang nggak benar. Ya. Oke. Ibu Nani, supaya apa yang tidak pernah didengar dan tidak pernah dilihat dan tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Apakah sebaiknya kita jangan berkhayal atau berharap? Kalau sudah timbul di hati, malahan nanti tidak terjadi, Bu. Ya, kita tahu bahwa ada yang namanya rema dan ada yang namanya logos. Jadi kalau pas firman itu menjadi rema, itu pasti jadi. Tapi kalau itu adalah logos, ya jangan terlalu dikejar gitu loh. Ya. Karena kalau logos, itu namanya juga logos. Artinya belum menjadi rema dalam hidup saudara dan saya. Gitu. Oke, Bu, saya kira sampai di sini dulu ya, Bu, ya. Kita kalau untuk saudara-saudara mau tanya lagi, boleh nanti di chat aja, nanti kita akan sampaikan, kita akan balas. Buat Bu Nani, terima kasih untuk waktunya. Nanti kita minta Bu Nani blessing kita ya, setelah ada pengumuman ini sebentar ini. Saudaraku dikasih Tuhan, bahwa Rebo depan kita akan diberkati oleh Pendeta Luther Dias dari Makassar. Sesinya ada dua. Sesi healing untuk kesembuhan. Beliau itu seorang panggilan nabi dan punya ketajaman, dan akan ada sesi profesi. Jadi saudara-saudara nanti akan didoakan. Jadi itu siapkan diri kita, apapun juga keadaan kita bawa di hadapan Tuhan. Berikutnya tanggal 8 Juli kita diberkati Pak Victor Daud Farad Mimela dari Belanda. Terus berikutnya lagi Coach Irin Tejo dari Jakarta melanjutkan pengajaran. Berikutnya lagi tanggal 21 adalah Pendeta Chris Manusama. Saudara kalau yang tergerak untuk memberikan persembahan, saudara silakan untuk ini. Itu ada rekening, saudara bisa catat untuk memberkati saudara, diberkati Tuhan. Terima kasih. Kita minta Bu Nani untuk berikan kita blessing, kita berdoa. Mari saudara kita satukan hati kita. Bisa satu dengan yang lain Tuhan. Kami percaya Engkau akan melakukan perkara yang ajaib buat kami semuanya. Karena kami tahu Engkau akan memberkati kami dengan berkat yang terbaik dari surga. Yes. Engkau akan menyertai kami di mana kami berada. Amin. Engkau akan membuat kami maju dan tidak pernah turun Tuhan. Engkau akan membuat kami naik dan tidak pernah turun. Engkau akan memberkati kami di dalam masa-masa COVID ini. Dan kami sangat percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Engkau akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Amin. Terima kasih untuk semua. Berkat yang terbaik dari surga kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Ibu Nani. Terima kasih Bu Nani. Ibu Nani. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih. Terima kasih Bu. Salam. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih Pak Wesley. Bu Nani, Pak Wesley. Tuhan memberkati Pak Terima Wesley. kasih Bu Nani. Terima kasih Pak Wesley. Tuhan memberkati. Akhirnya kita doakan dong. Salam semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wesley. Terima kasih Bu Elizabeth. Aduh,
Terima kasih Pak Wesley. Tuhan berkati. Persembahkan Tuhan Yesusku.